adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di ibadah online sekolah Minggu hari ini bersama Kak Pinta Kak Eva dan Bang Niko. Apa kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Sehat-sehat kan? Kakak berdoa semoga adik-adik di rumah semuanya sehat dan juga rajin untuk sekolah Minggu. Bagaimana Kak Pinta? Sehat dong pastinya Kak Eva. Adik-adik yang di rumah gimana nih? Oh iya, karena hari ini hari Minggu, waktunya sekolah Minggu, jadi Kak undang adik-adik yang ada di rumah semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pemanasan hari ini. Betul nih Kak Eva, biar adik-adik makin bersuka cita dan semangat, kita akan bernyanyi lagu Halo Halo, Aku Anak Raja dan Jalan Serta Yesus. Yuk semangat semua yuk, bangkit berdiri. Mainkan Bang Niko. Gembira
sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus. Depan, serta Yesus selamanya. Kiri, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Kanan, jalan serta Yesus. Kiri, jalan sertanya. Kanan, setiap hari. Jalan serta Yesus. Kiri, serta Yesus selamanya. Kanan, jalan dalam suka. Kiri, jalan dalam duka. Kanan, jalan sertanya. Depan, setiap hari. Kiri, jalan-jalan duka. Kanan, jalan-jalan duka. Depan, serta Yesus selamanya. Oh, gimana adik-adik yang di rumah? Sudah bersemangat belum? Udah keringetan belum? Kak, aku tadi agak lupa nih Kak. Apa tuh Pas Kak? nyapa adik-adik, aku lupa tanyain. Adik-adik di rumah sudah pada mandi belum ya? Harusnya udah mandi nih Kak, kan setiap hari Minggu adik-adik pasti nontonnya sekolah Minggu nih. Pasti udah sarapan, udah mandi, udah pada ganteng, udah pada cantik dong Kak. Iya, bener. Kakak harap adik-adik udah gak ada yang lagi ngantuk, gak ada lagi yang malas. Karena kita mau puji Tuhan. Iya betul Kak. Kita nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Lagunya yang seneng Kak, bahagia. Biar adik-adik yang di rumah bahagia terus nih Kak. Bahagia, berarti gak ada lagi yang ngantuk, gak ada lagi yang malas. Oke, kita nyanyi lagu Aku Bahagia. Mainkan Bang Niko. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ambil ngantukku. Yesus ambil ngantukku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut yang malas. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ambil malasku. Yesus ambil malasku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, udah semangat nih adik-adik. Jadi adik-adik udah nggak ada yang males lagi Kak Eva, udah ada yang nggak ngantuk lagi nih Kak Eva. Nah, adik-adik yang di rumah boleh silakan duduk. Tapi jangan lupa nih Kak, Apa tuh? siapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan persembahannya. Oke, betul banget adik-adik. Udah pada duduk sekarang, kita mau masuk kebaktian. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
adik-adik, kita mau doa pembuka, semua melipat tangan, menutup mata. Doa akan dipimpin oleh Pendeta S. Silitonga. Baik, dari sekolah minggu, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada minggu ini Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau menyertai kami, guru-guru sekolah minggu bersama dengan adik sekolah minggu, untuk mengawali ibadah kami ini, hingga pada waktu yang nanti selesai. Hadirlah Engkau dalam hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan, mari kita buka kidung jemaat, kita bernyanyi dari nomor 2 ayat 1 dan 4. Suci, suci, suci. Pembacaan titah kedua untuk hukum Taurat di minggu ini. Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik, dan ada gerakannya juga nih Kak Eva. Kita baca gerakannya dulu, kita sebutin dulu titahnya. Titahnya baru gerakannya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Nah, sekarang gerakannya nih Kak Eva, bareng-bareng ya adik-adik juga yang di rumah ya. Yuk. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Nah, adik-adik yang di rumah harus dihafalkan juga ya untuk gerakannya dan kata-katanya untuk minggu depan. Betul. Oke, kembali lagi kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
kita akan masuk ke pembacaan ayat hafalan bulan Februari. Apa tuh Kak ayat hafalannya tuh Kak? Ayat hafalannya masih sama dengan yang minggu lalu, terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Dibaca bareng-bareng ya Kak. Kita baca dari ayatnya dulu ya Kak. Oke Kak, 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah sekali lagi yuk Kak, biar adik-adik yang di rumah pada hafal nih ayat bulanannya. Oke. Sekali lagi yuk adik-adik. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Semua yang letih lesu. Memulai khotbah, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Baik adik semuanya, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita bersama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik sekalian, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab di rumah dan mendengarkannya. Yesus diadulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia.
Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Hadirin sekalian, dalam nats kita minggu ini, kita bisa melihat dan membaca ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada banyak orang berteriak, memuji-muji Yesus dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia. Hadirin sekalian, orang-orang banyak, mereka berpikir bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia dan hadir di Yerusalem untuk mendirikan kerajaan Israel dan menjadi pemimpin yang kuat. Mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penindasan kerajaan-kerajaan lain yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi Yesus punya rencana sendiri. Tuhan memiliki rencana tersendiri. Orang-orang yang berseru-seru dan bersukacita tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Yesus punya rencana. Allah punya rencana. Ketika Yesus datang ke dunia, ada tujuannya, yaitu untuk membebaskan manusia dari dosa dan maut, untuk menebus kesalahan dunia agar selamat. Orang-orang banyak itu tidak mengerti dan tidak memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa Yesus datang ke Yerusalem, bahkan mengarah kepada penyaliban. Hadirin sekalian, minggu ini kita mengingat dan merayakan peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang bersorak-sorai melambaikan daun palem. Ini menandai awal dan kita memasuki minggu perayaan Paskah yang beberapa minggu lagi akan kita rayakan. Saya pikir semua kita ada di sekolah minggu juga tidak sabar lagi. Beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Paskah. Tapi minggu ini kita mengingat Yesus datang ke Yerusalem, dia datang ke tengah-tengah dunia. Ini awal dari kematiannya dan kebangkitannya untuk membebaskan kita dari dosa. Tentu adik-adik juga tidak sabar ya untuk masuk ke dalam minggu Paskah. Saya juga demikian. Tapi sayang sekali dalam situasi pandemi, adik-adik sekalian dipastikan tidak bisa datang ke tengah-tengah gereja untuk merayakan Paskah. Tapi kita tetap merayakan dengan sorak-sorai dan sukacita walaupun kita melalui live streaming. Pada perayaan minggu ini kita diingatkan bahwa Yesus memiliki kuasa, kemuliaan dan kehormatan. Dan dia akan datang kelak sebagai Raja dan penguasa segala Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang akan kita nantikan, kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia yang kedua kali. Yesus hadir dahulu di Yerusalem, lalu orang bersukacita. Tapi kita juga menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia dan membebaskan kita. Karena itu adik-adik, jadikanlah Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Undang dia dalam kehidupanmu. Dan biarkan Yesus mengendalikan hidupmu, membimbing, menjaga. Karena itu, undanglah, jadikan Yesus Raja dalam kehidupan kita. Yesus juga akan mengendalikan kehidupan, bahkan yang kita alami sekarang ini. Ada juga kita berharap dan kita yakin dengan iman kita bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di sorga bersorak, Hosana, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu sukacita kita yang kita nantikan, menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Dan saat itu kita akan berbahagia dan bersukacita dan menyerukan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan yang akan menyelamatkan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir ke tengah-tengah dunia. Sesuai dengan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kelahiran-Mu, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu ke surga adalah rencana besar Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan kedatangan-Mu kelak kedua kali, itu yang kami nantikan. Karena Engkau hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Mengakhiri penderitaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan dari segala Tuhan. Dan Engkau Tuhan mengatur kehidupan ini. Kasih Tuhan, Engkaulah yang kami jadikan, yang mengendalikan kehidupan kami, yang mengatur kehidupan kami. Dan yang terus-menerus menjaga kami di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Pada minggu ini kami bersyukur dan diingatkan kedatangan-Mu ke tengah-tengah dunia. Agar kami tetap sabar dan tetap kuat dalam kehidupan sampai saat sekarang ini. Hingga nantinya kami akan bersorak-sorai menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dan berseru bersama-sama orang percaya. Diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga dari sekolah minggu dimanapun mereka berada. Agar tetap sehat dan Engkau menolong mereka di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan khotbah dari pendeta yang tadi kan? Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Kak Eva, ada apa sih Kak Eva? Sekarang kita mau dengarkan pengumuman. Adik-adik, pengumuman untuk minggu ini masih sama dengan yang minggu lalu. Ibadah online akan tetap diadakan di rumah masing-masing secara virtual. Dan pengumuman yang kedua, Kakak tetap akan terus mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, memakai masker apabila adik-adik ingin bepergian keluar rumah, dan yang pastinya tetap di rumah saja. Pengumuman selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk tetap mendoakan bangsa kita, negara kita, supaya Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit yang ada saat ini. Begitu juga dengan teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik di rumah yang sedang sakit. Semoga Tuhan segera menyembuhkan adik-adik supaya bisa bergabung kembali di hari Minggu ini. Pengumuman yang terakhir, kita berdua mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya akan ada tugas online. Nah, tugas online-nya yang pertama untuk orang kecil mewarnai. Instruksi yang pertama, 1, unduh dan print link yang ada di bawah ini. Kedua, warnai gambar tersebut. Dan ketiga, foto dan kirimkan karyamu ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, untuk horong besar apa nih Kak Eva? Horong besar juga ada tugas online-nya, yaitu memperagakan murid dan orang banyak yang menyambut Yesus dengan daun palem. Instruksinya yang pertama, cari dan pelajari gambar murid dan orang banyak di Yerusalem saat menyambut Yesus dengan daun palem. Yang kedua, foto dan peragakan gambar tersebut dengan menggunakan barang-barang di rumah sesuai dengan kreativitas kamu sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa untuk foto dan kirimkan hasil karyamu ke nomor kakak sekolah minggu.
sekarang kita mau persembahan dulu nih Kak Eva. Nah adik-adik yang di rumah siapkan persembahannya dan kita bareng-bareng yuk Kak Eva menyebutkannya. 1, Diangkat ya. 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 557 ayat 1. Dau Dumenggan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah minggu kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerjaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.